for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear each broken need. You love us way too much to give us lesser things. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise for your word is not enough. And all the while you hear his desperate plea, and long that we'd have faith to believe. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments are the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain that storm the hardest night, are your mercies in disguise? Are your mercies in disguise? Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu pujian yang indah tadi ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pujian itu mengingatkan kita bahwa saat ini adalah Advent terakhir, minggu Advent terakhir. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Dipersilakan bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada hari ini, Mazmur 105 ayat 1 berkata,
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan penuh syukur, kagum dan hormat, mari kita kilas balik, sudah di penghujung tahun ini ya. Bagaimana besarnya Tuhan kita, betapa kuatnya penyertaannya. Yang mau rela hadir di dunia, bukan untuk senang-senang mungkin kita perayaan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tukar kado nanti atau ada hal yang lain, tapi esensi sesungguhnya Tuhan benar-benar mau hadir. Mari di tengah-tengah kita yang tidak layak ini, kita angkat pujian, ku kagum hormat akan Kau. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang mengundang kami untuk datang kepadamu. Bapa, layakkan kami untuk untuk bisa memuji-Mu di saat ini Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Ada sukacita? Ada. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalaupun saat ini lagi tidak sukacita atau dalam arti kita lagi
bergumul ya dengan masing-masing. Mungkin sekarang datang senyum-senyum, mungkin background sebelumnya lagi berduka, lagi susah, patah hati atau apapun. Tapi mari sama-sama kita akui dan biarlah kita tetap memuji Dia apapun kondisinya. Kita naikkan kemuliaan baginya dan biarlah setiap hati boleh Tuhan pulihkan. Dan biarlah kasih Tuhan boleh dinyatakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari dan kita semua. Ingat Tuhan yang boleh lahir untuk kita yang harusnya binasa ini. Mari dengan sukacita kita memuji menyembahkan Dia, datanglah dan bertahta. Mari kita agungkan namanya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Siapa Tuhan kita? Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Semuanya datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Great is our God ya Bapak Ibu saudara-saudari. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus yang begitu besar, yang begitu agung, tapi Dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk menjadi sama seperti kita manusia. Ia memilih untuk stay. Waktu itu dunia begitu chaos ya. Begitupun dengan hati kita, begitupun dengan diri kita yang terhilang, tapi Dia mau datang untuk menyelamatkan dan membuka jalan kebenaran itu. Mari kita akui
segala dosa kita, siapkan hati kita menyambut Sang Penebus. Oh datanglah Immanuel. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami rindu untuk Engkau datang di tengah-tengah kami dan menebus setiap dosa kami. Dan di dalam waktu kesempatan yang masih Tuhan berikan saat ini kepada setiap kita, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Kita mengakui setiap dosa kita di hadapan-Nya dan memohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk bisa datang kembali kepada Tuhan. Datang kembali kepada Allah yang telah memberikan kasih-Nya kepada setiap kami yang berdosa ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bisa mengakui setiap dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Hal-hal yang mungkin dengan sengaja kami terus lakukan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang mungkin terus berulang kali kami lakukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Dan tidak memikirkan kembali apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya di dalam setiap kerinduan kami, Allah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan memampukan kami untuk bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam momen penantian akan kelahiran dan bahkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya ini,
bisa membuat kami terus berproses untuk menjadi murid-murid yang terus dimuridkan di dalam Injil Kristus yang sudah memerdekakan setiap dosa kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Dan inilah ungkapan syukur kami atas pengampunan dosa yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur untuk setiap janji pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dan untuk itu, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Di mana Dia katakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Kiranya di dalam setiap pengakuan dosa kita, kita terus punya hati yang mau takut akan Tuhan sehingga kita bisa melakukan apa yang benar di hadapannya. Nah untuk itu, mari dengan penuh yakin dan percaya, kita mau sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, Saudari, kita akan sama-sama merenungkan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita di minggu Advent terakhir ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mau membuka hati, hidup kita, biarlah Tuhan yang boleh bentuk, Tuhan yang boleh panggil setiap kita. Mari kita angkat pujian In Christ Alone. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, and spears are stilled, man's striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, the light of the world by darkness laid, the bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, sin's curse has lost
kita punya pengharapan di dalam Dia. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas setiap anugerah dan hanya di dalam kasih Tuhanlah yang melayakkan kami untuk bisa terus mengalami Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang terus memampukan kami untuk bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, baik melalui setiap pengalaman hidup kami, bahkan melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan terus membantu kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur hari ini kita sudah masuk ke dalam minggu Advent yang keempat, di mana sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan kembali kelahiran Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita bisa sama-sama merenungkan sedikit terkait apa yang harusnya kita miliki di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan bahkan telah menerima kasih Tuhan di dalam setiap kelahiran yang akan kita rayakan bersama-sama. Nah, untuk itu saya rindu untuk kita sama-sama bisa membuka firman Tuhan kita dari Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tanpa kita membuka Alkitab pun kita sudah hafal bagian firman Tuhan ini ya. Namun kita bisa tetap membuka Alkitab kita dan kita akan sama-sama membacakannya secara bersamaan karena inilah yang menjadi firman dan bahkan landasan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini merupakan salah satu bagian firman Tuhan yang bisa dikategorikan firman Tuhan yang favorit gitu ya bagi semua orang gitu. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau misalkan terkait dengan ayat firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan yang muncul, kira-kira apa yang menjadi jawaban Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya seperti ini, kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Mungkin boleh ada 1-2 orang yang memberikan feedback kira-kira secara sederhana aja. Kenapa Yesus harus turun ke dalam dunia? Boleh ada? 1-2 orang? Boleh bagian sini 1 ya? Sama bagian sini 1 biar kita seimbang gitu. Boleh dari sebelah kiri saya mungkin? Ada 1 orang? Oh sebenarnya gak harus. Gak harus apa ini? Oh oke. Jadi Gideon merasa Tuhan itu gak harus datang ke dalam dunia karena tanpa Tuhan datang pun, kalau kita binasa yaitu dia tidak dipersalahkan dan memang bagian kita kan udah masuk ke dalam maut istilahnya seperti itu. Oke, ada lagi yang lain, menarik ya. Ada lagi sebelah kiri. Memberikan hidup yang kekal. Boleh, karena dari ayatnya ya. Oke, ada lagi.
Manu- Manusia nggak bisa naik. Naik kemana? Ke surga. Tanpa Yesus. Oke. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan kembali gitu ya, betul-betul memikirkan lagi nih, kenapa sih Yesus harus turun ke dalam dunia? Maka secara logika aja kita bisa memikir seperti Gideon gitu, tanpa Tuhan harus turun ke dalam dunia pun sebenarnya memang kita akan mendapatkan hukuman karena kita berdosa gitu kan. Atau bahkan kayak tadi, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena kita nggak bisa naik ke sorga tanpa Tuhan dan sebagainya gitu. Nah dari beberapa jawaban itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin 100% kita tahu sebenarnya masalah utamanya apa di sini. Kenapa Tuhan sampai harus turun ke dalam dunia? Kenapa? Karena dosa. Satu hal aja. Masalah utamanya di sini adalah karena kita berdosa. Makanya Tuhan turun ke dalam dunia. Ya kalau bisa dibilang seperti yang tadi Gideon bilang, itu pilihan Tuhan sih sebenarnya. Tanpa dia turun pun ya namanya kita berdosa pasti akan mendapatkan kematian gitu. Tapi karena justru ada masalah yang sangat besar di dalam kehidupan manusia, yaitu dosa, makanya Tuhan Yesus sampai turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita gitu. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus sama-sama sepakat di sini ya. Kalau kenapa Tuhan Yesus sampai turun ke dalam dunia? Karena masalah utamanya setiap kita adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, dosa itu pada dasarnya adalah tindakan manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Melakukan hal-hal, pikiran, atau bahkan pokoknya tindakan yang seluruh yang kita lakukan itu pasti akan berbuahkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka kita sama-sama punya background story di sini yang sama, yaitu kita adalah manusia yang berdosa. Bukan cuma saya, bukan cuma 1-2 orang di antara kita, tapi kita semua yang ada di tempat ini bahkan seluruh dunia punya background story yang sama gitu. Yaitu manusia berdosa. Karena kita memiliki background story yang sama, yaitu manusia yang berdosa ini Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan memilih untuk memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus gitu ke dalam dunia ini. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kelahiran Yesus yang selalu setiap tahun kita rayakan itu merupakan suatu hadiah yang Allah Bapa berikan untuk menulis ulang kisah hidup kita gitu. Dari yang awalnya kita memiliki background story yang berdosa, dan sekarang Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menulis kembali story yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat gitu ya. Kisah hidup seperti apa sih yang Tuhan tulis ulang melalui kelahiran Yesus Kristus. Yang bahkan kita rayakan terus-menerus di dalam setiap tahunnya gitu. Dan melalui Yohanes pasal 3 ayat 16 ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkan 3 hal ini ya. Yang saya rindu untuk sama-sama kita pahami dan kita renungkan dan kita refleksikan kembali dalam kehidupan kita gitu. Yang pertama adalah yang berdosa dikasihi. Terus yang kedua, percaya tidak binasa. Kemudian yang ketiga, percaya beroleh hidup yang kekal. Mari kita sama-sama ngelihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang sebenarnya Tuhan tulis kembali dalam kehidupan kita terkait 3 poin yang ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di situ di dalam Yohanes pasal yang 3 ayat 16. Ada satu kalimat pembuka yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Menariknya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bilang seperti ini. Karena begitu baiknya perbuatanmu sehingga aku mengaruniakan anakku yang tunggal. Karena begitu baiknya tindakanmu, sumbanganmu, pikiranmu, atau apapun yang kamu berikan kepada Tuhan
atau kepada diriku, makanya aku memberikan anakku yang tunggal untuk dirimu. Dan menariknya lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus juga tidak berkata, karena begitu rajinnya kamu ke gereja, kamu melayani, seluruh hidupmu kamu serahkan di dalam gereja, mati-matian capek di gereja untuk pelayanan semuanya itu, sampai akhirnya aku memberikan anakku yang tunggal untuk dirimu. Hal ini menjadi ironi tersendiri Bapak Ibu Saudara ketika saya merenungkannya gitu ya. Realitanya ketika kita ada dalam gereja, apakah kita masih tetap melihat adanya kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga kita ada di tempat ini? Atau justru hanya karena ya udah kita ngerasa diri kita baik, kita bisa datang ke gereja, karena kita merasa diri kita sudah melakukan banyak hal, akhirnya kita ke gereja. Atau bahkan akhirnya kita merasa kita pelayanan, makanya kita harus datang ke gereja. Sampai akhirnya kita lelah dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Dan Yesus tidak memulainya dengan kata-kata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Yesus dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kata kuncinya di sini adalah kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ini adalah kata kunci yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan kepada kita gitu. Dengan kata lain apa Bapak Ibu Saudara? Dari yang awalnya kita adalah manusia yang hidup dalam dunia yang berdosa. Karena kita punya background story yang berdosa itu. Tapi karena Tuhan punya kasih yang begitu besar kepada kita yang berdosa ini. Makanya Tuhan mau datang ke dalam dunia. Bahkan memberikan anaknya yang begitu dia kasihi kepada setiap kita. Dari yang awalnya kita berdosa. Dari yang awalnya kita tidak layak, yang harusnya mati binasa karena dosa-dosa kita. Tapi sekarang kita dikasihi karena kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita semua yang mau percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan gitu ya. Pada suatu hari ada seseorang nih datang ke penjara gitu. Membawa satu hadiah yang besar gitu. Anggap aja ini hadiah yang besar gitu ya. Hadiah yang besar sekali gitu ya. Nah, satu orang ini datang ke penjara terus membawa hadiah yang sangat besar gitu. Terus tiba-tiba ada penjaga penjara langsung bertanya kepada bapak itu. Bapak ngapain kesini? Bapak mau ngapain? Terus hadiah itu untuk siapa? Kenapa bapak sampai membawa hadiah yang begitu besar ke penjara? Nah terus si pembawa hadiah itu langsung berkata, saya datang ke sini untuk memberikan hadiah ini kepada orang yang baru saja membunuh pada hari ini dan masuk penjara pada hari ini. Mungkin kisah ini terdengar aneh Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang yang melakukan tindakan kejahatan yang besar, yang bahkan membunuh pada hari itu justru dikasih hadiah yang paling besar gitu. Tapi itulah kasih yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita bukan? Kita berdosa, tapi Tuhan kasih kita hadiah yang terbesar, yaitu anaknya sendiri untuk setiap kita. Sehingga kita bisa mengalami kasih Tuhan itu. Dan inilah kasih itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa Yesus sendirilah atau bahkan Tuhan sendirilah yang telah mengasihi kita. Sampai akhirnya Dia mau mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kabar baik di dalam Injil Yesus Kristus bukanlah suatu hadiah untuk orang yang melakukan perbuatan baik saja gitu. Tapi justru Injil di dalam Yesus Kristus, di dalam kelahirannya yang kita rayakan setiap tahun melalui Natal gitu ya. Itu diberikan justru untuk orang-orang yang berdosa. Justru untuk orang-orang yang melakukan kriminal yang paling jahat sekalipun. Justru untuk orang-orang yang gak layak untuk bisa dikasihi. Dan itu semua adalah kita Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan inilah hal yang pertama yang ingin Yesus tulis ulang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dari yang awalnya kita berdosa, sekarang kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu kata selanjutnya dikatakan adalah sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di sini Bapak Ibu Saudara
menyatakan bahwa kasih Tuhan melalui Yesus Kristus itu sebenarnya bersifat universal gitu. Karena semua orang bisa mendengar kabar tentang Yesus lahir, Yesus menjadi juru selamat di dalam seluruh kehidupan orang yang mau percaya kepadanya. Tapi kasih yang menyelamatkan, yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus, itu hanya efektif atau bekerja hanya bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Hanya bagi orang-orang yang mau dan memiliki kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan, menyerahkan diriku sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan di situ muncul kata setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan sempat baca di dalam Yohanes pasal 3, secara keseluruhan dalam satu pasal, di sini memunculkan ada 4 kali kata setiap orang percaya. Jadi secara tidak langsung penulis ingin menekankan adanya bagian yang penting juga melalui setiap orang-orang yang percaya ini gitu. Terus apa sih orang yang percaya? Orang yang percaya di situ dikatakan adalah orang-orang yang secara aktif mau menyerahkan dirinya secara penuh kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang mau secara sukarela dan bahkan sadar memberikan dirinya untuk percaya kepada Yesus yang telah lahir ke dalam dunia. Dan terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara pernah dengar yang namanya blind box? Pernah ya? Tahu ya? Blind box itu sangat hype beberapa tahun ini gitu. Dan bahkan hype-nya bukan cuma dari anak-anak kecil, bukan cuma dari orang-orang anak-anak muda, bahkan sampai orang dewasa, orang tua pun suka sekali dengan blind box. Kira-kira kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa orang-orang bisa sangat menyukai blind box gitu? Termasuk saya juga kalau nggak menjaga hasrat gitu ya, suka sekali dengan blind box gitu. Karena lucu sekali barang-barang seperti ini gitu. Dan pada saat membeli blind box Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, walaupun saya nggak tahu nih apa yang akan menjadi isinya di dalam ini, saya akan tetap membelinya. Gitu. Walaupun saya sudah ngeliat nih ada beberapa warna yang saya incar gitu ya. Ada beberapa warna yang kayaknya saya mau gitu. Tapi ujung-ujungnya walaupun nggak tahu akan dapat atau tidak, saya akan tetap membeli blind box ini. Dan itulah yang dilakukan oleh semua orang gitu. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapat, tetapi kita percaya untuk membeli blind box ini. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara ketika saya melihat ada beberapa warna yang saya incar gitu ya. Saya pengennya warna pink, saya pengennya warna abu-abu gitu. Dan Bapak Ibu tahu apa yang menjadi plot twistnya di tempat ini? Hasilnya adalah jauh sekali dari perkiraan saya ya. Bapak Ibu Saudara tahu warna apa yang saya dapatkan? Apa? Biru. Warna apa? Nah, warna apa? Warna oranye Bapak Ibu Saudara. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan warna oranye ini. Bahkan saya tidak pandang karena saya merasa saya tidak mau warna oranye. Tapi ujung-ujungnya mendapatkan warna oranye. Gitu. Tapi tetap saja apapun yang menjadi hasilnya, tapi sudah saya beli blind boxnya. Ya kan? Nah, sederhananya Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya membeli blind box ini gitu? Karena saya secara tidak langsung menaruh rasa percaya saya kepada kotak ini gitu. Saya tidak tahu saya akan mendapatkan apa gitu. Walaupun hasilnya mengecewakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, itu sudah sangat jelas apa yang akan kita dapatkan, bukan? Kita tidak mendapatkan blind box ketika percaya kepada Tuhan. Kita nggak mendapatkan sesuatu yang zonk ketika kita percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah sangat jelas memberikan dan menyatakan apa yang akan kita dapatkan ketika kita mau menaruh rasa percaya kita kepadanya. Yaitu hidup yang tidak akan binasa karena dosa-dosa kita. Pada saat kita mau percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, maka ada satu hal yang perlu kita sadari juga gitu. Kalau kita bisa percaya, itu bukan karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Tapi ada peran aktif dari Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa luput dari kebinasaan karena dosa-dosa kita. Dan ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara dan ditolong untuk bisa percaya kepada Kristus, maka kita akan luput dari segala hukuman
yang menanti karena dosa-dosa kita. Ketika kita berbicara dengan kata binasa Bapak Ibu Saudara, mungkin kita langsung memikirkan keterpisahan secara relasi kita sama Tuhan gitu ya. Tapi bagian ini tidak hanya membicarakan tentang relasi rohani. Tapi betul-betul ketika kita tidak mau percaya kepada Tuhan, maka kita akan mati secara jasmani juga di dalam kebinasaan itu. Jadi sederhananya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menaruh percaya kepada Tuhan secara penuh, secara sadar kepada Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita, maka kita akan mendapatkan hidup yang tidak binasa karena kita percaya kepada Tuhan. Akhirnya kita mendapatkan satu pembenaran, satu rekonsiliasi antara relasi kita dengan Tuhan. Dan bahkan akhirnya kita dilayakkan untuk bisa datang kepada Tuhan dan bahkan naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Ketika melihat hal ini Bapak Ibu Saudara, kita sering mungkin terjebak gitu ya dengan kata binasa ini gitu. Yang akhirnya membuat kita ya cuman kata binasa, tapi ujung-ujungnya tuh masih belum waktunya binasa juga kan, sampai sekarang masih ada dan sebagainya gitu. Tapi mari sama-sama kita menaruh perhatian lebih kepada hal ini. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus menunjukkan dengan tindakan kita yang mau terus percaya kepadanya dan bahkan kita tidak akan memperoleh kebinasaan itu. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan salah satu kutipan yang dinyatakan oleh R.C. Sproul di dalam salah satu bukunya gitu. Di situ R.C. Sproul menyatakan bahwa iman bukan hanya mengetahui tentang Kristus, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Dan inilah inti dari iman yang menyelamatkan setiap kita. Dan sampai di sini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memikirkan kembali bagaimana sih kehidupan kita dan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menaruh sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ketika kepepet baru percaya? Atau jangan-jangan udah sampai di titik tertentu baru kita percaya kepada Tuhan? Atau seperti apa gitu? Dan kiranya kita bisa terus menyatakan seluruh kehidupan kita secara holistik untuk bisa percaya kepada Tuhan. Dan terus meminta pertolongan Allah Roh Kudus untuk membuat kita bisa terus percaya kepada Tuhan. Dan inilah poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang ingin Tuhan tulis ulang di dalam kehidupan kita, manusia yang berdosa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang bagaimana kita bisa memperoleh pengharapan dan bahkan jaminan secara eskatologi di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengharapan bahkan juga kekuatan di dalam Roh Kudus untuk bisa terus melakukan tindakan percaya ini di hadapan Tuhan gitu. Dan ketika kita berbicara tentang hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara, kita sering sekali terjebak dengan frasa-frasa yang mengatakan kekal kan masih belum sekarang gitu. Kekal kan masih nanti, ngapain kita mati-matian untuk bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Toh nanti kalau misalkan udah mau mati, terus bertobat, percaya sama Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa membuat banyak sekali orang-orang, bahkan orang Kristen pun terjebak terhadap bagian ini gitu. Karena akhirnya membuat kita merasa, toh cuman percaya sama Tuhan, akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal gitu. Dan hal ini tidak sesimpel itu Bapak Ibu Saudara. Karena yang dimaksud dengan hidup yang kekal itu berbicara tentang bagaimana kita meresponinya di dalam seluruh kehidupan kita gitu. Baik dari saat ini, besok, dan bahkan sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan di dalam kekekalan gitu. Bukan cuma sampai nanti kita mau mati baru kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tapi itu berbicara secara holistik di dalam seluruh kehidupan kita dari hari ini di hadapan Tuhan. Dan ketika dikatakan orang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, ini bukan hanya slogan atau bahkan sesuatu yang tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini merupakan janji Tuhan bahwa ada pengharapan yang pasti kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan.
kalau kita akan mendapatkan kehidupan setelah kita meninggal, bahkan tidak ada lagi di dunia ini. Dan ini terjadi murni karena Tuhan sendiri yang telah menyatakan kasih dan kesetiaannya bagi setiap kita, manusia yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Dan umumnya Bapak Ibu Saudara, kita terus berpikir kalau hidup yang kekal itu masih jauh sekali dari kehidupan kita. Akhirnya membuat kita selalu banyak sekali kayak nantilah dulu untuk bertobat, toh masih belum sampai sekarang gitu. Yang akhirnya Bapak Ibu Saudara membuat kita terus terjebak dengan apa yang terjadi dalam dunia ini tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan karena hidup yang kekal berbicara tentang seluruh kehidupan kita dari saat ini, nanti, besok, bahkan sampai selama-lamanya, maka hidup yang kekal di sini juga berbicara tentang bagaimana kita terus berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan terus ditransformasi dari sejak saat ini untuk semakin serupa dengan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal tidak hanya berbicara tentang urusan nanti bersama dengan Tuhan, tapi juga berbicara tentang apa yang kita lakukan saat ini di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari sama-sama bahwa karena begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita di dalam Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita, maka seharusnya kasih Tuhan mendatangkan pembaharuan di dalam hidup kita terus-menerus sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dan melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita merefleksikan kembali bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin kita sama-sama refleksikan di dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah mengalami kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus? Apakah kita sudah mengalami kasih Allah yang sudah dituliskan kembali bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya? Sehingga kita memperoleh hidup yang baru bersama-sama dengan Dia. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang telah lahir untuk kita dan selalu kita rayakan di dalam momen Natal setiap tahunnya? Atau jangan-jangan kita masih terus merayakan Natal begitu-begitu saja Bapak Ibu Saudara. Rutinitas, capek, dan bahkan terjebak dengan segala sesuatu kemerihan yang ada di dalam momen Natal itu sendiri. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apakah kasih Tuhan sudah betul-betul mentransformasi hidup kita, mengubah hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus? Baik itu di dalam pergumulan kita dengan dosa kita, baik dengan relasi kita di dalam keluarga, orang tua, anak, cucu, bahkan seluruh keluarga besar kita. Atau bahkan di dalam pekerjaan kita saat ini. Apakah kita masih banyak excuse dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Atau bahkan dengan sadar kita terus-menerus melakukannya juga di hadapan Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dan itu juga bisa kita lakukan di dalam seluruh kehidupan kita, baik di kampus, pertemanan, bahkan di gereja sekalipun. Untuk bisa terus kita berproses bersama-sama dengan Tuhan yang telah lahir bagi setiap kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kelahirannya akan sama-sama kita rayakan beberapa hari lagi ini, bukan sesuatu yang dilakukan hanya untuk menyaksikan segala perayaan Natal itu bisa berjalan dengan baik. Yesus lahir bukan untuk bisa melihat kita lelah terhadap segala rutinitas pelayanan atau apapun yang ada dalam kehidupan kita. Yesus lahir ke dalam dunia bukan untuk melihat kita sibuk merias dekorasi-dekorasi Natal yang begitu banyak di dalam gereja, rumah, atau dimanapun itu. Tapi biarlah momen kelahiran Yesus pada tahun ini bisa membuat kita merenungkan kembali bagaimana kita tidak lagi mendapatkan hidup yang
binasa karena kita percaya kepada Tuhan. Terus membuat kita bisa memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan bahkan menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam seluruh kehidupan kita. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah momen Natal tahun ini bisa membuat kita merenungkan kembali bagaimana kita memaknai kasih Allah melalui kelahiran Kristus bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dan di akhir khotbah ini Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang membuat saya terus merenungkan kembali apa sih sebenarnya momen Natal di dalam hati saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan di situ lagunya judulnya adalah Lahir di Hatiku. Kalimat di dalam lirik lagu ini menyatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu temukanku, berharga di matamu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Dan di tengah gelapnya dunia, terang-Mu beri harapan. Dan itu semua dilakukan hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dan kiranya di bagian refrain ini bisa menjadi respon kita di hadapan Tuhan. Yaitu kita mau terus memuji namanya. Kita mau terus menyembah Tuhan. Sang Juru Selamat yang telah lahir bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Biarlah pujian ini juga bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Dan bahkan bisa merefleksikan bagaimana kelahiran Kristus di dalam hati kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di matamu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang tahu bagian lagu ini, mari kita sama-sama menyanyikannya dengan hati yang mau terus terbuka di hadapan Tuhan kita. Kasih-Mu
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam kelahiran anak-Mu yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Engkau nyatakan bagi setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah menemukan kami yang tidak layak, yang tidak seharusnya dikasihi, tetapi Engkau kasihi. Dan bahkan Engkau rela memberikan anak-Mu untuk setiap kami yang berdosa ini. Kiranya Tuhan di dalam setiap anugerah dan kasih yang Engkau nyatakan, kami bisa meresponinya dengan baik di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bisa memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami bisa memberikan rasa percaya kami sepenuhnya kepada Tuhan yang telah lahir dan menjadi juru selamat bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Dan kiranya Engkau beserta dengan Allah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami Tuhan. Memampukan kami untuk bisa percaya. Memampukan kami untuk bisa terus berpegang kepada firman Tuhan yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami yang tidak gampang ini, kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan yang telah lahir bagi setiap kami yang mau percaya kepada-Mu. Inilah kerinduan kami, inilah seru doa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang bekerja dan bahkan terus menuntun kehidupan kami untuk bisa terus diubahkan melalui firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih Lost Juvi untuk penyampaian firman Tuhan yang begitu luar biasa. Ya betapa besar kasih Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudari buat kita semua yang harus binasa ini. Biarlah kita boleh serahkan percaya hidup kita tiap hari. Meski gak mudah, meski banyak pergumulan, tapi Tuhan begitu besar. Bapak Ibu mari kita siapkan persembahan. Persembahan bisa diberikan cash. Ada kotak amplop di belakang Bapak Ibu. Bagi yang ingin memberikan secara QR Code, bisa scan di depan kursi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memberikan persembahan dengan membawakan pujian Bawa Persembahanmu. Biarlah kita memberikan hidup kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Mari kita bangkit berdiri. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertarung pada jalan surga ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat hari ini Tuhan masih boleh bersama dengan kami. Tuhan masih boleh memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan ya Bapa. Sehingga kami dapat meringankan langkah kami Bapa untuk beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, itu semua bukan karena kekuatan kami, itu karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa, bantu kami untuk mempergunakannya untuk kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami Bapa yang masih berdosa, Tuhan yang boleh ampunkan dosa dan kesalahan kami Bapa, sengaja maupun tidak kami sengaja. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. GKY peduli korban bencana banjir Sumatera. Pelayan firman Tuhan dari GKY, Gereja Kristus Yesus yang dari Medan dan Jakarta, itu merasakan berat penderitaan yang kita rasakan. Dua ikan ini menjadi berkat buat kita. Amin. Saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan satu sama lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, itu ada beberapa warta yang bisa kita sama-sama perhatikan dari setiap slide yang sudah ditampilkan bagi setiap kita. Dan saat ini saya rindu untuk bisa menyambut bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh mengangkatkan tangannya supaya bisa sama-sama kita sambut di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ada? Gak ada ya? Saya melihat kita semua adalah jemaat-jemaat yang terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah kita pada hari ini, kita bisa terus belajar bahkan berproses untuk menjadi murid yang dimuridkan oleh Injil Kristus yang sudah disampaikan di dalam seluruh ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saat ini ada beberapa hal yang mungkin saya rindu untuk bisa kita highlight juga, yaitu terkait dengan ibadah Natal yang akan sama-sama kita rayakan di minggu ini. Yaitu di hari Rabu tanggal 24 itu akan ada ibadah malam Natal jam 5 sore. Terus di tanggal 25 hari Kamis itu juga akan ada ibadah Natal pada jam 9 pagi. Kiranya Bapak Ibu Saudara beserta dengan seluruh keluarga bisa mempersiapkan hati bahkan diri kita untuk bisa menyambut kelahiran Kristus di dalam dunia ini ya. Sehingga tidak hanya sebatas perayaan saja, tapi kita betul-betul bisa mengalami Tuhan yang lahir bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dan satu lagi yang mungkin bisa jadi perhatian kita yaitu ibadah awal tahun. Di mana di tanggal 1 Januari akan diadakan di GKY Mangga Besar jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikutinya, dihimbau untuk kita bisa mengikuti ibadah awal tahun ini bersama-sama. Sehingga sebagai satu kesatuan GKY kita bisa sama-sama memulai tahun yang baru untuk menjadi murid yang terus memuridkan. Kiranya ini bisa terus menjadi perhatian kita untuk sama-sama kita hadiri dan bahkan kita rayakan bersama di dalam momen Natal dan juga tahun baru kita.
Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kita kasih salam ke kiri kanan kita dan sama-sama kita mau katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus, saudara. Dalam Yesus, kita saudara seiman kita yang hadir di dalam gereja ini, kiranya dengan sesama saudara kita mau terus memuliakan Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau pujikan King of Kings. Mari bersama-sama kita pujikan Allah Tritunggal kita. Mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu di mana Engkau memanggil kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kiranya di dalam seluruh peribadahan kami Tuhan, ini semua bisa layak di hadapan Tuhan dan bahkan bisa berbau harum di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, pujian kami, kata-kata kami, hati kami, seluruh kehidupan kami bisa tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan yang terus kami tinggikan dan kami muliakan di dalam setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan. Sampai kami bisa ada hari ini, bahkan kami akan sama-sama merayakan momen Natal di tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau sendirilah yang membantu kami, menolong kami, untuk kami bisa terus mengalami Tuhan di dalam setiap momen Natal yang akan sama-sama kami peringati dan kami rayakan pada tahun ini. Dan kiranya Roh Kudus mulai yang terus menyertai kami, menolong kehidupan kami, mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan bahkan kami bisa didapati menjadi murid-murid yang terus setia di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami bisa terus didapati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami dan seru doa kami di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita pujikan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil waktu terus sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati setiap kita.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati.